Perpecahan politik internal Amerika Serikat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap persatuan, kesehatan ekonomi, dan kedudukan internasionalnya. Pada video ini kita akan membahas tentang perselisihan internal yang berkembang di Amerika Serikat yang dipicu oleh polarisasi politik, kepemimpinan yang memecah belah, dan bangkitnya populisme. Pada video ini kita akan menyoroti pergeseran dari wacana sipil ke pertempuran politik yang bermusuhan dengan peningkatan yang signifikan dalam permusuhan timbal balik antara Demokrat dan Republik. Pada video ini juga menggarisbawahi peran kepemimpinan dalam menyatukan atau mempolarisasi bangsa, terutama di saat krisis. Pada video ini juga menunjukkan dampak polarisasi media dan algoritma media sosial yang mengutamakan keterlibatan daripada kebenaran yang berkontribusi pada penyebaran disinformasi. Dampak ekonomi dari perpecahan ini terukur dengan ketidakpastian politik yang merugikan ekonomi AS miliaran dolar. Dan pada video ini selanjutnya mengeksplorasi erosi kepercayaan internasional terhadap Amerika Serikat dan potensi musuh asing untuk mengeksploitasi perpecahan ini. Pada video ini diakhiri dengan seruan untuk penyembuhan melalui kepemimpinan yang berfokus pada persatuan, pendidikan, media yang bertanggung jawab, dan upaya individu untuk terlibat dalam dialog terbuka. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menghadapi tantangan politik dan dapat mempersatukan atau semakin memecah belah bangsa. Polarisasi ekstrim antara partai politik telah menyebabkan kesulitan pembuatan kebijakan dan meluasnya ketidakpercayaan di kalangan warga negara. Populisme dan retorika kami versus mereka dari para pemimpin berkontribusi terhadap perpecahan masyarakat dan keterasingan sebagian masyarakat. Media arus utama dan platform sosial terlibat dalam memperdalam perpecahan politik dengan memperkuat opini ekstrim dan mengutamakan keterlibatan daripada akurasi. Ketidakstabilan politik memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan, termasuk hilangnya kepercayaan investor dan berkurangnya hasil PDB. Posisi internasional Amerika telah melemah akibat konflik politik internalnya yang membuat kerjasama global semakin menantang. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga Amerika seperti kepresidenan dan Kongres merusak kohesi sosial dan keterlibatan warga negara. Maraknya teori konspirasi dan penolakan narasi arus utama merupakan indikasi masalah sosial yang lebih mendalam yang berakar pada politik yang memecah belah. Pada video ini juga mengisyaratkan bahwa AS dapat mengikuti jejak kekaisaran historis yang runtuh akibat pertikaian internal jika tidak mengatasi perpecahannya saat ini. Solusi yang diusulkan meliputi memprioritaskan persatuan daripada perpecahan, mempromosikan empati, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan literasi media, serta mendorong dialog yang saling menghargai lintas perbedaan politik. Amerika Serikat telah lama menjadi simbol persatuan dalam keberagaman, tempat berkumpulnya orang-orang dari semua lapisan masyarakat di bawah satu bendera. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah terpecah belah oleh meningkatnya rasa perselisihan internal, ketidakpercayaan, dan permusuhan. Kesenjangan yang semakin besar ini bukan semata-mata akibat ancaman eksternal atau kesulitan ekonomi, tetapi lebih merupakan masalah kompleks yang lahir dalam negara itu sendiri. Iklim politik Amerika telah berubah menjadi medan pertempuran dengan perbedaan ideologis yang sangat sengit yang mengancam tatanan negara. Saat perdebatan meningkat dari wacana sipil menjadi serangan pedas seringkali bersifat pribadi, muncul pertanyaan, mungkinkah ancaman terbesar bagi Amerika datang dari dalam itu sendiri? Kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi negara yang tengah melewati masa-masa sulit. Bukan rahasia lagi bahwa para pemimpin politik memiliki kekuatan untuk menyatukan atau memecah belah rakyatnya. Wacana politik di AS telah bergeser ke arah yang lebih memecah belah, terutama dalam dekade terakhir. Para pemimpin yang memperbesar konflik internal dan menjadikan perbedaan ideologis sebagai senjata dapat menyebabkan kerusakan yang sama besarnya dalam permusuhan eksternal. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2021, kesenjangan antara Demokrat dan Republik dalam berbagai nilai politik telah tumbuh secara signifikan selama 2 dekade terakhir. Penelitian tersebut menyoroti bahwa permusuhan timbal balik antara partai-partai telah meningkat dengan 72% dari Partai Republik dan 63% dari Partai Demokrat.
menggambarkan partai lawan sebagai tidak bermoral. Polarisasi ekstrim ini telah mempengaruhi pembuatan kebijakan dan memicu ketidakpercayaan di antara warga negara yang melemahkan negara dari dalam. Meningkatnya populisme akhir-akhir ini telah menekankan narasi kami versus mereka yang seringkali mengadu domba warga negara berdasarkan kecenderungan politik, etnis, kelas sosial, atau bahkan status vaksin. Para pemimpin yang memanfaatkan retorika seperti itu biasanya menciptakan lingkungan di mana sebagian besar penduduk merasa terasing. Konsekuensi yang tidak diinginkan, sebuah negara terpecah belah. Politik yang memecah belah ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja, namun dampaknya akan semakin besar jika disebarkan oleh para pemimpin yang berpengaruh. Peristiwa pada 6 Januari 2021 saat perusuh menyerbu gedung Kapitol AS menjadi pengingat nyata tentang apa yang terjadi saat bahasa yang memecah belah berubah menjadi tindakan. FBI dalam sebuah laporan mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai tindakan terorisme domestik, menyoroti bahwa ancaman tersebut bukan berasal dari luar negeri, tetapi sudah mengakar kuat dalam masyarakat Amerika. Media arus utama dan platform sosial juga memainkan peran penting dalam memperdalam perpecahan. Media yang didorong oleh klik dan rating seringkali memperkuat opini yang ekstrim. Di media sosial, algoritma memprioritaskan keterlibatan, yang berarti konten yang memicu kemarahan atau ketakutan lebih mungkin untuk dilihat. Sebuah studi oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT menemukan bahwa berita palsu 70% lebih mungkin di-retweet daripada berita yang benar. Banyak dari berita palsu ini bermotif politik, menyebarkan disinformasi yang hanya akan memperdalam perpecahan. Ketika orang terus-menerus terpapar pada konten yang dikurasi yang memperkuat keyakinan mereka, akan semakin sulit untuk menemukan titik temunya. Konsekuensi ekonomi dari perpecahan politik dan sosial juga sangat besar. Ketidakstabilan politik mengikis kepercayaan investor, menghambat usaha bisnis, dan mempengaruhi kesehatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Pada tahun 2018, sebuah laporan oleh Moody's Analytics memperkirakan bahwa ketidakpastian politik merugikan ekonomi AS hampir 300 miliar dolar dalam bentuk hilangnya output PDB. Kekacauan internal semacam ini membuat sulit untuk memperlakukan kebijakan ekonomi yang konsisten dan dapat menghambat kemampuan Amerika untuk bersaing di panggung global. Terlebih lagi, pemerintahan yang berbagi dapat menyebabkan kebuntuan fiskal, seperti yang terlihat selama kebuntuan anggaran yang berulang, yang telah menyebabkan penutupan sebagian pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika politisi lebih fokus untuk saling bertarung daripada menangani masalah nasional yang mendesak, warga negara pada akhirnya menanggung akibatnya. Kekuatan Amerika selalu sebagian merupakan cerminan dari persatuannya dan kemampuannya untuk menampilkan front yang kohesif di panggung global. Namun, perpecahan politik telah mengikis kepercayaan internasional terhadap Amerika Serikat. Sebuah survei Pew Research Center menemukan bahwa persepsi AS sebagai pemimpin global menurun secara signifikan antara tahun 2016 sampai 2021, dengan sekutu semakin waspada terhadap keandalan Amerika. Ketidakstabilan yang ditunjukkan melalui konflik domestik dan kebijakan yang tidak dapat diprediksi membuat kemitraan internasional menjadi rapuh. Ketika AS disibukkan dengan pertikaian internalnya, akan menjadi lebih sulit untuk menangani isu-isu internasional secara efektif, seperti perubahan iklim, perjanjian perdagangan global, atau mengelola konflik. Musuh asing dapat mengeksploitasi kerentanan ini, memanfaatkan propaganda untuk semakin mengobarkan api perpecahan. Hal ini menciptakan situasi di mana negara tidak membutuhkan musuh eksternal negara tersebut, justru melemahkan dirinya sendiri dari dalam. Dampak dari kepemimpinan yang memecah belah tidak hanya bersifat politis, dampak tersebut juga mempengaruhi kohesi sosial. Sebuah jajak pendapat Gallup tahun 2022 mengungkapkan bahwa 30% warga Amerika menyatakan kepercayaan mereka pada presiden, sementara kepercayaan pada Kongres turun menjadi hanya 7%. Kurangnya kepercayaan pada lembaga ini menciptakan tempat berkembang biaknya sinisme dan pencabutan hak pilih. Komunitas yang dulunya terikat oleh pengalaman bersama dan dukungan tetangga kini terpecah belah karena garis ideologis. Survei pada tahun 2019 oleh Public Religion Research Institute atau PRRI menemukan bahwa hampir 15% warga Amerika melaporkan
bahwa mereka mengakhiri hubungan dengan teman atau keluarga mereka karena perbedaan pendapat politik. Ketidakmampuan yang semakin besar untuk terlibat dalam wacana sipil tanpa permusuhan ini memecah belah keluarga, persahabatan, dan komunitas. Munculnya teori konspirasi, ketidakpercayaan terhadap sains, dan penolakan terhadap narasi media arus utama merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam ini. Ketika individu mulai memandang mereka yang memiliki pendapat berbeda bukan hanya sebagai salah, tetapi juga jahat, harapan untuk dialog yang konstruktif pun sirna. Disinilah kepemimpinan berperan penting. Para pemimpin menentukan corak perilaku publik, dan ketika retorikanya memecah belah, masyarakat pun mengikutinya. Kejatuhan negara-negara besar sepanjang sejarah seringkali bermula dari pertikaian internal, bukan penaklukan eksternal. Kemunduran Roma dipercepat oleh kemerosotan internal, korupsi, pertikaian politik, dan hilangnya nilai-nilai luhur masyarakat merupakan faktor-faktor yang berkontribusi. Demikian pula Amerika menghadapi kemungkinan nyata bahwa perpecahan internalnya sendiri dapat menjadi titik lemahnya. Meskipun pemimpin datang dan pergi, jejak budaya dan ideologis yang mereka tinggalkan pada masyarakat dapat bertahan lebih lama. Seorang pemimpin yang menggunakan platform mereka untuk mempromosikan rasa takut, kemarahan, dan kebencian, alih-alih harapan dan persatuan akan menciptakan warisan yang sulit dihilangkan. Akhirnya adalah bahwa perpecahan ini dapat menjadi begitu mengakar sehingga terasa normal, sehingga persatuan dan kerjasama semakin sulit dicapai di masa mendatang. Menyembuhkan bangsa yang terpecah belah tidaklah mudah, tetapi mungkin dimulai dengan pemimpinan yang mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Pemimpin yang menarik hati orang-orang baik, mendorong empati dan menekankan kesamaan dapat membantu membangun kembali tatanan sosial. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan. Jika warga negara dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, mereka cenderung tidak mudah menjadi korban misinformasi dan ideologi ekstrim. Fokus pada pendidikan kewarganegaraan, literasi media, dan pemahaman berbagai perspektif dapat membantu individu menavigasi arena politik yang kompleks tanpa menyerah pada kebencian atau ketakutan. Selain itu, peran media dalam mempromosikan persatuan tidak dapat diremehkan. Jurnalisme yang menekankan pada fakta, konteks, dan perspektif yang berimbang daripada sensasionalisme dapat membantu masyarakat lebih memahami isu-isu yang kompleks tanpa mengobarkan ketegangan partisan. Terakhir, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menolak godaan ruang gema, terlibat dalam dialog yang terbuka dan penuh rasa hormat. Dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda sangatlah penting. Melalui percakapan inilah titik temu ditemukan, dan kemajuan yang nyata pun bisa tercapai. Kekuatan terbesar Amerika adalah kemampuannya untuk bersatu meski ada perbedaan. Keragaman pemikiran, latar belakang, dan keyakinan inilah yang membuat negara ini semangat dan inovatif. Namun saat ini ancaman internal yang ditimbulkan oleh politik yang memecah belah, manipulasi media, dan fragmentasi sosial merupakan tantangan yang signifikan yang perlu ditangani secara langsung. Musuh yang sebenarnya bukanlah partai politik atau pemimpin tertentu, melainkan perpecahan yang menghalangi warga Amerika untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Jika Amerika ingin tetap menjadi mercusuar demokrasi dan kebebasan, negara ini perlu mengatasi tantangan dari dalam. Negara ini membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan bukan memecah belah, media yang memberi informasi dan bukan menghasut, dan warga negara yang bersedia mendengarkan dan bukan melawan. Hanya dengan begitu, bangsa ini dapat benar-benar berdiri kokoh melawan ancaman apapun, baik dari dalam maupun dari luar.